Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang beriman, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sedang viral di berbagai media sosial, yaitu genosida yang terjadi terhadap saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Selama 75 tahun para Zionis Israel laknatullah alaih terus melancarkan serangan demi serangan terhadap bangsa Palestina. Tentunya para rakyat Palestina tidak tinggal diam. Mereka melawan para Zionis Israel dari berbagai kalangan dan berbagai macam. Salah satunya ialah Hamas. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas tentang Hamas, melainkan kita akan membahas tentang sosok politik Hamas yang sangat ditakuti oleh para Zionis Israel. Sebenarnya sosok politik tersebut bukanlah seorang yang berwajah seram dan berperawakan ganas, melainkan hanya seorang penyandang disabilitas, sehingga sepanjang sisa hidupnya ia hanya duduk di atas kursi roda saja. Namun, ia dapat membuat para Zionis Israel takut kepadanya. Siapakah dia? Yuk kita simak. Beliau adalah Syekh Ahmad Ismail Yasin atau kerap dikenal dengan nama Syekh Ahmad Yasin. Beliau adalah orang yang mendirikan gerakan Hamas atau Al-Harakatul Muqawamatul Islamiyah. Hamas adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina yang menentang penduduk Zionis di wilayah tersebut. Syekh Ahmad Yasin lahir di desa Al-Jawrah, pinggiran Al-Mijdal, selatan jalur Gaza. Syekh Ahmad Yasin merupakan tokoh kunci di balik berdirinya Harakah Muqawamatul Islamiyah atau dikenal sebagai Hamas. Muhammad Said Nursi dalam buku tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah mengungkapkan pemilik nama lengkap Ahmad Ismail Yasin itu lahir pada 1938. Ada pula yang menyebut lahir sosok ini lahir pada 28 Juni 1937. Namun dalam paspornya tercantum tanggal 1 Januari 1929. Dan Syekh Ahmad Yasin sendiri pernah mengaku bahwa dirinya lahir pada 1938. Ayahnya bernama Abdullah Yasin. Ia menjadi anak yatim ketika berusia 3 tahun. Ia memiliki 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Dia dan seluruh keluarganya melarikan diri ke Gaza dan menetap di Kam Ansati setelah di site tempat kelahirannya dicaplok tentara Israel selama Perang Arab Israel pada 1948. Menginjak usia 12 tahun, ia mengalami kelumpuhan total setelah bermain gulat dengan kawannya Abdullah Al-Khatib. Lehernya sempat diplaster selama 45 hari, namun ia harus mengalami kelumpuhan seumur hidup. Sejak kecil, Syekh Ahmad Yasin berjiwa bijak, sabar, dan tabah. Ia tak menceritakan kalau tubuhnya mengalami luka seperti itu karena ulah temannya. Ia hanya mengaku terluka ketika sedang bermain lompat katak di sekolahnya. Meski kondisi fisiknya tak seperti orang normal, semangat belajarnya sangatlah tinggi. Ia sebenarnya diterima sekolah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Namun kondisi kesehatannya yang buruk membuatnya terpaksa harus belajar di rumah. Minatnya pada ilmu filsafat, agama, politik, sosiologi, dan ekonomi membuatnya menjadi seorang tokoh. Masyarakat kita pun menjulukinya sebagai salah seorang pembicara atau orator terbaik di jalur Gaza. Syekh Ahmad Yasin pun dipercaya untuk menyampaikan khutbah pekanan setelah sholat Jumat. Karier pertamanya adalah menjadi guru bahasa Arab di sekolah dasar di Rimal, Gaza. Aktivitasnya di dunia politik dimulai dengan bergabung menjadi anggota Ikhwanul Muslimin cabang Palestina pada 1987 bersama Abdul Aziz Al-Khrantisi. Syekh Ahmad Yasin mendirikan sebuah organisasi bernama Hamas yang dikenal sebagai sayap Ikhwanul Muslimin di Palestina. Ia pun menjadi tokoh yang disayangi umat dan ditakuti lawan. Semangat perjuangan dan jihad fisabilillah yang digelorakan oleh Syekh Ahmad Yasin memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perjuangan rakyat Palestina untuk merebut haknya dari singkraman Israel. Lewat organisasi dan gerakan Hamas yang didirikannya,
Ia mampu mendirikan sejumlah lembaga penting di tanah Palestina. Hamas telah mendirikan rumah sakit, membangun sistem pendidikan lewat 10 sekolah yang didirikannya, dan mendirikan lembaga zakat, lembaga perdamaian, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara warga, serta lembaga sosial lainnya. Sebagai seorang pejuang Islam yang tangguh, Syekh Ahmad Yasin tak pernah mengenal istilah takut. Pada 1983, Syekh Ahmad Yasin ditangkap pasukan Israel. Ia dijebloskan ke dalam jeruji besi dengan tuduhan kepemilikan senjata ilegal. Sebuah fitnah dan tuduhan yang dibuat-buat juga karena jabatannya sebagai pemimpin Hamas. Ia dihukum penjara oleh Israel selama 13 tahun, namun atas izin Allah pada tahun 1985, ia berhasil dibebaskan dalam sebuah pertukaran tawaran antara Israel dan PLO. Tidak sampai di situ, 4 tahun kemudian ia kembali dipenjarakan oleh Zionis Israel. Hingga pada tahun 1991 ia dijatuhkan hukuman tahanan seumur hidup. Selama di dalam penjara, ia selalu disiksa oleh Zionis Israel meski dirinya lumpuh. 6 tahun kemudian ia kembali dibebaskan dalam pertukaran tawanan antara militer Hamas dan Israel. Begitu tiba di jalur Gaza, umat Islam menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Ia tak hanya menjadi pahlawan bagi rakyat Palestina, tapi juga pahlawan bagi agamanya. Demi membela tanah suci ketiga bagi umat Islam, ia dengan berani menolak semua kesepakatan perundingan damai antara Israel dan Palestina. Upaya dan usaha untuk membunuh sang tokoh Muslim itu terus dilakukan Israel, hingga akhirnya pada 22 Maret tahun 2004, tentara Zionis Israel membunuh Syekh Ahmad Yasin dengan cara yang sangat sadis dan keji. Hari itu Syekh Ahmad Yasin baru saja selesai sholat subuh di Masjid Al-Mujama' Al-Islami yang di kota Gaza. Ketika keluar dari masjid, pasukan Israel melepaskan 3 roket, salah satunya mengenai tubuh sang mujahid. Ia pun gugur sebagai syuhada bersama 9 orang Palestina. Hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran hidup Syekh Ahmad Yasin yaitu, jangan pernah merasa takut jika kita berada di pihak yang benar. Tolaklah segala bentuk kekejian dan ketidakadilan yang dihidangkan kepada kita. Dengan begitu, kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.